Senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube KBGKI TV. Saya Pendeta Arlianus Larosa, pemandu obrolan kita pada hari ini. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi semakin meningkat, dan passion kita semakin menggelora. Sahabat, di dalam episode kali ini, rekan pasutris, saya telah mengundang Bapak Pendeta Wahyu Pramudia untuk jadi narasumber dalam percakapan kita tentang pernikahan bahagia. Salam jumpa Pak Wahyu. Iya, salam jumpa Pak Arlianus dan juga rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Saya panggil Pak WP saja. Iya, begitu aja Pak. Lebih akrab kelihatannya, ke para pendengar juga kelihatannya. Daripada Pak Wahyu, siapa lagi Pak Wahyu ini katanya? Betul Pak, pakai nama panggung aja Pak. Kenapa? Pakai nama panggung aja Pak. Ya, Pak Pendeta WP ini adalah pendeta di GKI Ngagel, Surabaya. Seorang penulis yang sangat produktif di media sosial. Banyak sekali tulisan-tulisan dan juga ada beberapa buku yang dia tulis di penerbit Andi ya Pak Wahyu ya? Ada di beberapa penerbitan Pak, dan juga ada yang juga di penerbitan Mandiri ya. Nah, kurang lebih sudah ada 12 atau 14-an, saya lupa. Wow, udah 14. Sampai lupa udah nulis buku berapa karena saking banyaknya buku yang ditulis. Oke. Topik kita dalam episode kali ini adalah 7 tanda pernikahan bergerak ke arah yang salah. 7 tanda pernikahan bergerak ke arah yang salah. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang tersedia. Silakan mengajukan pertanyaan atau komentar dan Pak Pendeta WP tentu akan dengan senang hati akan meresponsnya. Sebelum kita mulai perbincangan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu dalam percakapan kami pada hari ini mengenai 7 tanda pernikahan bergerak ke arah yang keliru, yang salah. Biar dengan demikian, dengan percakapan pada hari kami boleh menyadari apa yang sedang berlangsung dalam pernikahan kami dan boleh segera melakukan hal-hal yang dapat memperkokoh komitmen kami, membuat pernikahan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati Pak Pendeta Wahyu yang akan menjadi narasumber kami dan berkati seluruh alat-alat yang ada di studio supaya boleh berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 7 tanda pernikahan bergerak ke arah yang salah. Pak WP, saya mulai dengan pertanyaan yang umum dulu Pak. Mengapa sih 7 Pak? Kenapa nggak 6, nggak 9 gitu? Apakah ada makna khusus dari angka 7 ini begitu? Apa sama dengan apa 7 habits begitu? Iya. Begini Pak, jadi pengalaman ini bertitik tolak dari ketika saya melakukan konseling pasutri itu, dan kebetulan ada satu periode di mana konseling itu saya berhadapan dengan 7 ya Pak, dalam kurun waktu tertentu itu kan memang dibatasi, saya intens dengan 7 pasangan. Nah, ketika saya intens dengan 7 pasangan itu dan mereka ada pergumulan terkait kehidupan pernikahannya, catatan pastoral saya mencatat 1 demi 1 gitu ya Pak. Kan sesuatu itu menjadi salah tidak dengan tiba-tiba ya. Seperti orang dari Semarang mau ke Jakarta, tentu di perjalanannya dia bisa mengamati apakah dia makin mendekati Jakarta atau jangan-jangan dia malah mendekati Surabaya, arah yang berlawanan. Salah arah ya. Ya, nah ini kan bisa dicermati gitu ya Pak. Dan dari percakapan serial bersama dengan 7 pasangan dalam korelasi dalam jangka waktu tertentu itu, saya mengamati dan saya mencatat ada 7 hal yang nanti kita akan percakapkan dan diskusikan ini Pak. Oke, jadi ini sebenarnya berbasis pertama-tama pada catatan-catatan pastoral terhadap 7 pasangan yang intensif berkonsultasi berpastoral dengan Pak WP begitu ya? Iya Pak, jadi saya sarikan satu-satu kurang lebih ya, tentu ada overlapnya, tetapi saya bisa menyarikan dan memilah supaya kita lebih bisa mengikuti dan mencermatinya. Kalau sudah ada satu gejala ini, wah berarti harus segera banting arah gitu. Apalagi kalau 7-7-nya ada di dalam pernikahan kita, wah ini betul-betul perlu sebuah metanoia, sebuah pertobatan, sebuah pembalikan arah yang drastis gitu ya Pak. Sebelum tahu-tahu nanti salah satu kadang-kadang kaget ketika misalnya surat panggilan ke pengadilan itu tiba atau mendengarkan kalimat tertentu dari pasangannya dan dia nggak merasa selama ini ada yang salah gitu loh Pak.
Oke. Nah, sebelum kita bicara mengenai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arah yang tanda-tanda dari penyimpangan arah ini, apakah ada semacam patokan atau rujukan tertentu, entah konsep, entah dari kitab suci, untuk menilai bahwa pernikahan seperti ini sudah menunjuk ke gerak ke arah yang keliru, Pak, atau ke arah yang salah, Pak WP? Ya, saya mulai dulu ya Pak, sama seperti ketika kita mengenali uang palsu, kita tidak bertitik tolak pada kriteria uang palsunya. Kita bertitik tolak dan mencoba mengenali uang yang asli itu ciri khasnya kayak apa. Dan di Betul. luar dari yang asli ini, berarti kita boleh menyebutnya palsu, karena varian kepalsuan kan banyak. Yep. Nah, kalau kita mau bertitik tolak dari pernikahan yang seharusnya seperti apa, saya ingin membacakan dulu dari Kejadian 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Oke. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari segala tanah, segala binatang hutan, dan segala burung di udara. Jadi kita bisa melihat Pak, perjalanan sebuah relasi yang sehat adalah ketika ada kompatibilitas, ada kecocokan yang menyebabkan satu orang bisa hadir untuk yang lain, orang lain bisa hadir untuk satu orang ini. Ya. Jadi bagi saya kalimat penolong itu tidak menunjukkan bahwa yang satu lebih powerful dari yang lain, tetapi yang satu hadir untuk yang lain, dan yang lain juga hadir untuk yang satu itu. Jadi keduanya adalah partner gitu ya. Partner di dalam perjalanan relasi, saling menguatkan, saling memikirkan, saling mendorong, ketersalingan ada di situ. Dan yang uniknya dari bagian ini adalah setelah Tuhan berencana untuk menjadikan seorang penolong, Alkitab itu mencatat bahwa Tuhan itu tidak langsung menghadirkan perempuan itu. Manusia diperlihatkan kepadanya dulu segala binatang, segala burung, segala macam-macam diperlihatkan kepada dia. Dilihat, dicermati, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa tidak ada yang cocok untuk dirinya. Bagi saya Pak, bagian ini secara khusus ingin mengingatkan bahwa relasi suami istri itu tidak bisa disubstitusi dengan suami dan pekerjaannya, istri dan rumah tangganya, atau segala hal yang lain yang diindikasikan di dalam bagian ini. Toh diperlihatkan segala jenis binatang, segala burung, toh juga mereka memberi nama, ia memberi nama, dan tidak ketemu yang cocok, bukan? Yang cocok itu memang yang harus menjadi rekan seperjalanan dan tidak boleh tergantikan adalah satu pria dan satu wanita. Nah, ini konsep dasar ini yang tidak boleh digantikan oleh apapun juga, karena di zaman sekarang beberapa pasangan bisa mengeluh, saya itu istri nomor 2 Pak, nomor 1 pekerjaan. Ya, misalnya kayak begitu kan Pak, kita sering dengar kan, atau yang lain sang suami mengatakan, saya itu nomor 2 Pak, nomor 1 bagi istri saya ya anak-anak. Nah, hal-hal seperti ini Pak, tidak secara fatal bertentangan, tetapi sebenarnya bagi saya sudah menimbulkan ada jarak dari yang seharusnya. Dan deviasi ini makin lama nanti makin lebar. Terbukti kan Pak, kalau dari pengalaman kita melakukan konseling, kita menemukan setelah sang suami tidak punya pekerjaan, dia ternyata tidak terampil berrelasi dengan istri. Setelah anak-anak pergi, 2 orang suami istri ini kayak orang asing. Iya, iya. Adanya waktu malah bukan meningkatkan kualitas, malah kadang saling bingung begitu ya? Iya Pak, bukan hanya bingung, kadang setelah bingung akhirnya yang ngajak konflik karena tidak terbiasa untuk menjalani hidup pernikahan sebagai partner satu dengan yang lain Pak. Nah, ketidakbiasaan menjalani hidup sebagai partner satu dengan yang lain ini juga bisa dilihat dari 7 perjalanan yang sebenarnya arahnya keliru, dan itu seharusnya dikoreksi dari awal. Baik, jadi ini titik tolak kita Kejadian 2:18-19 kesaling hadiran dan pengutamaan kepada pasangan dalam tanda kutip ya, sebagai titik tolak dari kita untuk menilai
apakah sesuatu itu menyimpang atau masih berjalan pada tujuan yang sebenarnya. Oke Pak, nggak sabar kelihatannya teman-teman kita menunggu nih. Mungkin kita boleh apa saja ketujuh tanda pernikahan bergerak ke arah yang keliru. Yang pertama apa Pak? Yang pertama dulu ya Pak, yang saya Ya. katakan adalah tidak memikirkan dan tidak mengikut sertakan pasangan dalam mengambil keputusan. Contoh tidak memikirkan pasangan itu jelas. Ada pengeluaran yang dia beli untuk hobinya, biasanya laki-laki kayak begitu. Dan pengeluaran itu ternyata mengambil cukup banyak uang yang biasanya digunakan untuk rumah tangga. Nah, ini demi misalnya pride ya Pak ya. Wah, teman-temannya beri sepeda merek tertentu, dia tahu kalau minta izin kan nggak dikasih. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan Pak. Dan setelah itu yang terjadi biasanya berbohong kepada pasangannya kan. Itu harganya berapa? Oh, cuma 5 juta kok, padahal 15 juta begitu. Ini hal yang simpel yang menunjukkan bahwa perjalanan pernikahan kita bisa bergerak ke arah yang salah kalau kita tidak memikirkan dan tidak mengikut sertakan pasangan dalam pengambilan keputusan. Tidak memikirkan itu satu hal. Hal yang kedua adalah tidak mengikut sertakan. Nah, biasanya ketika sebuah keputusan diambil, misalnya terkait keuangan, dan pasangan tidak ikut serta, biasanya ada semacam luka yang terpendam ya. Ternyata kamu beli itu nggak memberitahu aku. Misalnya, seorang laki-laki tahu-tahu menemui bahwa ada varian tanaman yang dia googling, ternyata harganya juga mahal Pak, gitu ya. Yang laki beda, yang perempuan beli tanaman kan harus fair kan gitu ya. Terus yang laki nanya, kok kamu nggak nanya ke aku gitu ya. Jawabannya adalah, buat apa nanya ke kamu? Wong kamu nggak ngerti tanaman. Loh, aku bisa nggak ngerti tanaman, tapi ini kan duit yang aku serahkan kepada kamu, duit kita bersama gitu. Nah, biasanya dramanya mulai dari situ Pak. Jadi yang pertama, pernikahan kita bergerak ke arah yang salah atau keliru ketika kita tidak memikirkan, tidak mengikutkan pasangan dalam pengambilan keputusan. Keuangan salah satu sisi. Apakah dalam segala aspek ini Pak WP harus mengikut sertakan? Apa nggak repot banget gitu loh Pak? Saya mau ini mesti tanya dulu gitu. Apa nggak merepotkan Pak? Nah, kuncinya justru di sini Pak. Keputusan-keputusan kita, keinginan-keinginan kita mencerminkan diri kita. Dan kita ini hanya bisa dicintai sejauh kita membuka diri. Oke. Makin banyak keterbukaan dengan apa yang ingin kita lakukan, Pak, kita makin memberi bahan bagi pasangan untuk mengenali diri kita. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah mengenali atau dikenali, tetapi ternyata tidak demikian. Kalau soal keuangan misalnya ya Pak, prinsip sederhananya gini, mungkin Pak Sutri bisa memutuskan gini, pengeluaran di bawah 1 juta harus meminta izin. Nah, misalnya ya, di atas 1 juta lah, di atas 1 juta harus meminta izin. Kalau di bawahnya boleh hanya memberitahu setelah dieksekusi. Tapi di bawah 1 jutanya sebulan 30 kali Pak. Nah, kan tinggal diatur limitnya kan Pak. Gitu. Jadi bisa berapa kali? Gitu. Jadi artinya ada hal-hal yang banyak hal yang mesti mengikut sertakan pasangan dalam pengambilan keputusan. Tapi supaya tidak terlalu merepotkan, ada disepakati prinsip-prinsipnya ya Pak, begitu ya? Kayak uang tadi misalnya ada limit gitu. Yes. Supaya apa? Satu, kita melibatkan dia. Sekali lagi ini partner dalam perjalanan kehidupan, Pak. Ya, semakin banyak yang dia kenal dari diri kita makin mengenalnya makin baik gitu ya. Itu makin baik untuk bekal perjalanan nanti. Secara praktis tinggal diatur saja sampai jumlah tertentu. Isu soal domestik misalnya jadi tanggung jawab, isu soal luar jadi tanggung jawab siapa. Nah, pembagian-pembagian seperti ini akan melancarkan gitu ya Pak, sehingga tidak ada salah satu yang berprasangka negatif terhadap yang lainnya. Saya kok nggak diajak bicara, saya kok nggak dilibatkan. Perasaan itu jadi kecil kemungkinan terjadinya Pak. Clear Pak, tak memikirkan dan tak ikut sertakan pasangan dalam mengambil keputusan itu pertanda bahwa pernikahan udah mulai bergerak ke arah yang salah. Baik, yang pertama. Yang kedua, Pak? Yang kedua, Pak,
membesarnya tuntutan pada pasangan. Jadi tuntutan pada pasangan membesar dan mengecilnya penerimaan terhadap pasangan. Oke. Jadi tuntutannya kepada pasangan jadi gede, Pak. Kamu kok misalnya kalau laki-laki ke perempuan, kenapa kok nggak selangsing dulu? Kenapa nggak seindah dulu kelihatannya? Kenapa kok nggak sebersih dulu? Begitu. Sementara yang perempuan juga bisa menuntut yang laki-laki. Kamu kok nggak seganteng yang di drakor itu? Nggak seromantis itu? Nggak seperti ini? Nah, tuntutannya menjadi membesar, Pak. Dan jangan mengatakan bahwa tuntutan membesar itu hanya di awal. Justru di tengah perjalanan pernikahan, itu tuntutan bisa makin lama makin membesar karena rasa putus asa. Oh, oke. Nah, sudah 10 tahun saya nggak mendapatkan keromantisan dari suami saya, Pak. Oh, Salah nggak, Pak? Nah, gitu ya. Salah nggak kok, Pak? Kok saya minta dikirimi bunga, Pak? Dan suami saya ngirimi bunga, tinggal pencet-pencet aja nggak mau, Pak. Gitu. Nah, sementara sang suami juga bisa berkata balik, sudah 10 tahun saya nunggu, Pak. Sederhana aja deh, pagi dibuatin kopi oleh istri saya dengan takaran yang pas. Itu pun dia juga nggak bisa, Pak. Gitu. Hal-hal sederhana sebenarnya ya. Sederhana, Pak, tetapi itu sudah lama dirasakan, diamati kok nggak ada perubahan. Lalu dituntutkan dengan intensitas tinggi. Sayangnya ketika dituntutkan dengan intensitas tinggi itu, toleransinya makin mengecil, Pak. Nah, akibatnya kekecewaan, luka, karena harapan besar, toleransinya kecil dan menyebabkan kekecewaan. Apa sih kira-kira Pak yang mungkin menyebabkan tuntutan itu semakin besar, sementara penerimaan itu semakin menciut kecil? Apa yang dapat menyebabkan itu kira-kira? Mungkin dua hal ya Pak. Yang pertama faktor internal. Mungkin ada harapan-harapan yang dulu tidak dikatakan ya. Harusnya ngerti sendirilah Pak. Tapi ini udah ditunggu 10 tahun, 15 tahun, ya nggak ngerti-ngerti gitu loh Pak. Jadi kan tuntutannya udah jadi gede gitu, sementara kesabarannya untuk melihat itu menjadi kenyataan kan makin hilang Pak. Jadi faktor internal yang menyebabkan situasi ini. Yang kedua adalah faktor eksternal Pak. Ketika dia bergaul dengan sesama istri, sesama suami, kok suami saya nggak gitu ya? Kok bandingan istri saya nggak gitu ya? Dan ini sudah menikah udah 5, udah 10, udah 15 tahun nih. Yang dia rasa awalnya oke, Pak, ternyata pernikahanku ini nggak oke ternyata. Ternyata yang seharusnya seperti pernikahannya si A, seperti pernikahannya si B, dan dia merasa ada semacam ketertinggalan yang harus cepat dikejar gitu loh, Pak. Makanya harapannya besar, harapan itu kan tuntutan kepada pasangan jadi besar, tetapi kesabaran untuk menerimanya jadi kecil. Merasa selama ini yang dijalani kayaknya oke, tapi ternyata nggak oke, gitu Pak. Oke, jadi ketika kita cenderung menjadi jaksa penuntut kepada pasangan dan tidak menjadi konselor yang bersedia memahami, menerima pada sisi yang lain, artinya ini pertanda pernikahan udah bergerak ke arah yang salah. Begitu ya Pak? Betul Pak, mirip antara jaksa dan terdakwa. Buktikan segera, cepat. Kalau kamu nggak berhasil membuktikannya, kamu salah. Ini analogi yang bagus Pak Arlianus. Oke, sangat menarik dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang praktis, tapi sebenarnya di belakangnya ada prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana kita melihat, dalam tanda kutip, mendiagnosa kehidupan pernikahan kita. Kita lanjut kepada yang ketiga, tetapi kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube KBGKI TV. Saya Pendeta Arlianus Larosa, pemandu perbincangan kita bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Wahyu Pramudia yang beken dengan panggilan Pendeta WP dari GKI Ngagel Surabaya. Rekan pasutri, kita sedang berbincang atau membicarakan tentang 7 tanda pernikahan bergerak ke arah yang salah. Bagi teman-teman yang bergabung di YouTube, silakan dapat menghubungi kami ya, atau dapat kontak kami di chat room tersedia. Silakan beri komentar atau pertanyaan. Pak Pendeta WP tentu dengan senang hati akan merespons Anda. Dan kita udah bicarakan dua hal yang menjadi penanda bahwa pernikahan sudah bergerak ke arah yang salah. Kita akan lanjut ke yang ketiga, Pak WP. Silakan, apa yang ketiga, Pak? Iya Pak, yang ketiga adalah tidak bertumbuh keintiman secara emosional, walau secara seksual masih aktif. Oh. Jadi saya ingin membedakan antara keintiman yang seksual dan emosional, Pak. Okay. Biasanya ini ibu-ibu yang seringkali merasakan dan kemudian menanyakan. Pak WP, suami saya sudah tidak interest dengan saya. Kalau saya ngobrol, dia main HP. Kalau saya marah, dia nanya, dengerin itu pakai mata atau pakai telinga sih? Saya tambah kesel, Pak. Jadi suami saya tidak mau mendengarkan keluh kesah saya, tetapi kalau dia punya keinginan, kalau dia punya hasrat seksual, kapan saja, di mana saja, saya harus mau, saya harus punya gairah seperti dia. Dan kemudian biasanya sang istri saya merasa hanya dipakai, Pak. Tidak dihargai perasaan saya sebagai perempuan secara utuh, tidak diperhatikan, hanya dipakai untuk memuaskan keinginan seksual. Ini kan berarti ada ketidakseimbangan antara intimacy dan passion ya Pak ya. Betul, Keintiman dengan gairah seksualnya, oke, itu hanya sekedar sebagai aktivitas biologi saja begitu dipandang oleh sang istri, begitu ya. Itu cara pandang atau memang faktanya apakah laki-laki memang betul-betul hanya memandang itu sebagai aktiviti biologis atau itu hanya kesan perempuan, Pak WP? Nah, seringkali yang terjadi seperti ini kan, Pak. Mayoritas perempuan, tidak bermaksud menggeneralisasi, dia untuk sampai bisa berhubungan seksual itu kan dia butuh dalam tanda kutip ya Pak, pemanasan yang perlahan demi perlahan. Iya. Iya. Sementara laki-laki itu mirip saklar listrik itu loh Pak, begitu ceklek mau, ceklek selesai gitu. Sementara yang ini itu butuh menata dan mempersiapkan diri ini butuh waktu, Pak. Butuh menjaga moodnya dari pagi, siang, sampai malam gitu ya. Dan ketika dia misalnya ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, dia mau emotional release dulu deh. Mau cerita dulu supaya hatinya lebih siap untuk berhubungan seksual. Tapi sayang yang laki-laki seringkali tidak mau mendengarkan atau kadang-kala tidak sabar. Nah, yang perempuan tahu kalau ditolak nanti ini marah. Sementara yang laki-laki merasa kalau istrinya tidak seperti dia semangat dan gairahnya, dia juga nanti kecewa begitu, Pak. Jadi yang sering terjadi adalah sang istri merasa, Sekda, kamu itu cuma menginginkan badanku, aku secara utuh dengan emosi, keluhan dan yang lainnya kamu nggak mau terima, kamu cuma mau tubuhku. Nah, kemudian ada perasaan bahwa dia dipakai oleh suaminya. Karena biasanya setelah berhubungan pun kalau mereka mau bicara, ibu-ibu itu sering mengeluh, "Lah suami saya sudah tidur ya Pak, ngorok lagi, kenceng lagi Pak, pengen saya bekep bantal aja rasanya gitu." Oke ya, jadi
sekali lagi ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan emosional, emosi, pengisian tangki emosi berarti ya Pak ya, Betul. dari sang istri dengan hasrat seksual dari suami. Apa yang bisa dilakukan Pak supaya ini tidak terjadi gitu Pak? Nah, saya ingat ada satu buku lama judulnya Sex Begin at the Kitchen, Pak. Judul yang menarik ya. Bukan maksudnya melakukan hubungan seks mulai dari dapur, ruang tamu, dan yang lainnya, bukan. Tetapi mulai dari kesediaan pria untuk memahami pergumulan sehari-hari perempuan. Jadi semacam pillow talk gitu ya Pak, percakapan di tempat tidur, sentuhan yang tidak berhasrat seksual, kesediaan untuk mendengarkan dan menerima, barangkali itu menolong perempuan untuk mempersiapkan diri dan merasa, oh dirinya diakui sebagai pribadi yang utuh gitu Pak. Bukan hanya dinikmati tubuhnya dan kemudian ditinggal tidur dan ngorok itu Pak. Barangkali laki-laki perlu sedikit lebih sabar untuk memahami sebelum sang istri bisa diajak berhubungan seksual, dia perlu terlebih dahulu didengarkan, dipeluk dengan pelukan yang tidak mengandung niatan hanya melulu soal seksual. Jadi tanda yang ketiga ini lebih banyak kalau entah itu akan ada dalam pernikahan, entah itu tidak ada dalam pernikahan, lebih banyak bergantung pada suami ya Pak, kalau bagi tanda yang ketiga ini, begitu maksudnya? Iya, jadi ketika suami gagal untuk memperlakukan istrinya sebagai pribadi yang utuh, gagal bersedia mendengarkannya, gagal bersedianya memeluk tanpa alasan, mendengarkan semua curahan emosinya, dan melihat istrinya sebagai sosok yang harus selalu siap perform secara seksual, di situ salah satu indikasi bahwa ada masalah yang serius di dalam relasi mereka. Ya, ini penting ketika hubungan seks antara suami istri hanya betul-betul hubungan seks secara biologis atau hanya urusan sebutlah dalam urusan tempat tidur dan ia lepas dari upaya untuk pemenuhan kebutuhan emosi dari seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan, itu pertanda pernikahan sedang bergerak ke arah yang salah. Baik Pak, sangat menarik. Enggak sabar nunggu nih yang berikut. Yang keempat Pak, apa Pak? Yang keempat Pak, tanda bahwa pernikahan kita bergerak ke arah yang salah adalah ketika kita mengutamakan kepentingan keluarga besar kita. Keluarga besar kita itu bisa kakak, adik, bahkan orang tua kita, di atas perasaan suami atau istri kita. Oke. Jadi kita tahu bahwa di dalam budaya timur kita tidak hanya menikahi dengan satu orang saja. Dia punya keluarga, suami punya keluarga besar, istri punya keluarga besar. Nah, harusnya urutannya kan jelas ya Pak, suami itu menjaga perasaan istri, istri menjaga perasaan suami, saling tahu ketika ada urusan terkait dengan keluarga besar. Tetapi pernikahan itu bergerak ke arah yang salah ketika misalnya sang suami berkata begini, mamaku mau datang, siap nggak siap kamu mesti terima. Loh tapi kan aku punya urusan ini, punya urusan itu. Enggak, batalin semua urusanmu demi menemani mamaku di rumah. Atau sang istri berkata, sedulurku mau datang nih, sekian banyak orang. Nah, nggak apa-apa, kamar kita nggak cukup, nggak apa-apa, anak-anak sementara ditarik dari kamarnya, tidur bersama kita. Bisa nggak dijadwal ulang? Nggak bisa, pokoknya harus diterima. Toh nggak saben hari mereka datang. Jadi faktor keluarga besarnya sendiri tentu bukan hal yang patut dipersalahkan, Pak. Tetapi sikap mengutamakan mereka di atas perasaan pasangan kita, sehingga menempatkan pasangan kita seolah-olah harus terus-menerus berkorban terkait dengan urusan keluarga besar, ini adalah tanda bahwa pernikahan bergerak ke arah yang salah. Apakah ada semacam, let's say, semacam batasan Pak WP? Kan gini, ya tadi kan Pak WP mengatakan, ya keluarga itu juga perlu diberi perhatian, ya. Bagaimana kita membedakan antara ini sudah
mengabaikan pasangan dan lebih mengutamakan keluarga besar atau keluarga extended family kita daripada keluarga inti kita, yaitu pasangan kita? Apa yang menjadi pembeda itu, Pak? Kan tetap harus kepada orang tua harus memberikan respect. Kalau dia datang kita terima dong. Masa kita tolak orang tua? Apa yang menjadi pembatas, Pak? Pembedanya sangat jelas, Pak. Pembatasnya sangat jelas, yaitu komunikasi yang terbuka dan permintaan persetujuan. Jadi tidak boleh di fait accompli. Ini mamahku, ya mamahmu sudah jadi mamahku, sudah jadi mamahmu, mau nggak mau mesti terima. Kalau kamu nggak mau terima, kamu jahat. Kalau kamu nggak mau terima, kamu salah. Kadang-kadang ini bukan sekedar soal kedatangan, Pak. Wilayah sensitif lainnya adalah soal uang. Oke. Jadi tidak meminta persetujuan, tetapi langsung di fait accompli. Harus kayak gitu. Harus seperti yang mereka minta. Harus seperti yang aku pikirkan. Nah, model fait accompli inilah, Pak, yang kemudian menyebabkan pasangan merasa tidak nyaman, merasa, aduh mau nggak mau saya harus terpaksa menerimanya, dan biasanya yang dikhawatirkan adalah kalau sekali bisa di fait accompli, maka pola ini akan terus-menerus terjadi. Nah, yang terus-menerus terjadi ini, Pak, yang kemudian menimbulkan masalah dan kekecewaan, dan saya rasa mereka yang menyaksikan tayangan ini sudah pernah ada di dalam situasi seperti ini, kan? Atau setidaknya mendengar teman Anda ada di dalam situasi yang seperti ini. Kan? Jadi persetujuan pasangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga besar itu menjadi menentukan, ya, Pak? Betul, Pak. Itu penentu utamanya. Diajak ngomong nggak? Bukan basa-basi, kan? Mama datang, kamu bisa nggak? Bukan sekedar basa-basi, Kak. Apapun jawaban pasangan kita, itu yang menentu. Dia bilang no, maka kita bilang ke sana, sorry, no. Begitu, Pak? Iya. Jadi kalau misalnya pasangan bilang no, kan itu membuka pintu percakapan, kan, Pak? Barangkali tidak sekarang. Waduh, kalau minggu ini aku nggak bisa nih, bos lagi datang dari luar negeri nih, kami banyak meeting gitu loh. Bisa nggak? Nah, mungkin kompromi akan diambil. Bisa nggak bulan depan atau minggu depan deh? Kalau minggu depan aku sepenuhnya bisa menemani. Nah, harapannya kan terjadi komunikasi sehingga kompromi terjadi, Pak. Jadi bukan kalau kamu nolak berarti kamu jahat, kalau kamu nolak berarti kamu nggak menghormati orang tuaku. Nah, yang seperti itu justru adalah tanda bahwa pernikahan bergerak ke arah yang keliru. Ya, ini penting karena ini mungkin banyak terjadi ya, Pak WP ya. Ya. Jadi apalagi kan di budaya paternalistik ya. Ya, istri sering di fait accompli begitu barangkali ya. Jadi ketika persetujuan pasangan bukan lagi menjadi pertimbangan utama dalam rangka memenuhi kebutuhan, entah kebutuhan apapun ya, emosional, keuangan dari keluarga besar, itu pertanda bahwa pernikahan sedang bergerak ke arah yang keliru. Begitu ya, Pak? Betul, Pak. Exactly. Ya. Yang kelima. Iya. Udah terasa nih, Pak. Iya, Pak, sampai 4 ini aja mungkin beberapa pendengar udah mulai mikir, ya Pak, kayaknya pernikahan kami bergerak ke arah yang salah ya, ke arah yang keliru ya. Saya hanya ingin menegaskan jangan putus asa, Pak. Kita dalam segala hal kan belajar jatuh dan bangun gitu ya. Maka ada tayangan ini seperti cermin membuat kita sadar, oke, sebaliknya sebelum terlalu jauh, harus putar haluan dulu supaya bersama-sama dipercakapkan. Yang kelima ya Pak, yang sering kali terjadi adalah memilih menyimpan kesalahan pasangan. Jadi kesalahan pasangan itu diketahui dan disimpan, tidak mempercakapkannya, tetapi juga tidak mengampuni, Pak. Jadi karena takut ribut, takut berkonflik, kesalahan pasangan itu disimpan seperti nota pembayaran gitu loh, Pak. Satu lembar, satu lembar. Nanti begitu jeder konflik terjadi, maka bukan hanya pemicu konfliknya yang dipercakapkan, Pak. Setelah histeris, jadilah historis. Semua catatan masa lalu dikeluarkan. Sebelum Bapak Ibu berkata, Pak, pasti perempuan ya yang kayak begitu. Enggak juga. Beberapa laki-laki, beberapa suami melakukan itu.
Dan kadang bahkan catatannya detail. Kamu ingat nggak tanggal sekian, bulan sekian, menit sekian kamu melakukan apa? Sementara sang istri juga mengatakan, di medsosmu hari Selasa tanggal 17, jam 20.21, detik kelima, kamu like gambarnya siapa coba? Kalau sudah kayak begini kan kita tahu relasi itu seperti memendam, menyimpan amunisinya masing-masing. Yang ketika ada pemicunya kita kaget. Ternyata kenapa urusannya jadi gede ya? Karena selama ini ternyata kita memilih menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mempercakapkannya, tetapi juga tidak memaafkan. Bagaimana kalau gini, Pak? Saya tidak mempercakap, misalnya pasangan saya melakukan kekeliruan, ya, atau ada yang apa sebutlah yang membuat saya unhappy begitu. Saya tak membicarakan, nggak mempercakapkannya, tetapi saya mengampuni. Apakah itu juga? Jadi nggak diomongin, tapi ya sudah dibiarkan. Memang tapi diampunilah kekeliruan itu. Apakah itu juga pertanda, Pak? Nah, jadi begini Pak, kalau hanya dimaafkan dalam hati, tidak diampuni, berarti kemungkinan kesalahan itu akan berulang lagi Pak. Oke. Wong yang sudah diingatkan aja, aku nggak mau kayak kamu kayak begitu, masih diulangi kok Pak. Bagaimana dengan hal yang tidak dipercakapkan, terus dia bilang, tapi saya ampuni Pak, saya ampuni Pak, saya ampuni. Tapi makin lama air matanya makin menetes, mengalir, dan lama-lama saya khawatir dia kehilangan kesabarannya Pak. Dan bukan cuma itu, yang saya khawatirkan juga rekan-rekan yang menyaksikan ini ya, setiap pengampunan yang kita berikan, itu sebenarnya menggerogoti love unit kita, Pak. Jadi jangan heran, saya mengampuni, Pak, tapi makin lama kok perasaan cinta saya makin hilang ya sama dia ya. Relasi kok makin gersang ya. Kami padahal nggak pernah berkonflik loh, Pak. Kami nggak pernah jeder terus jadi konflik terbuka loh, Pak. Kok rasa sayangnya hilang? Nah, dugaan saya setiap pengampunan, setiap toleransi ke pasangan, itu sebenarnya mengurangi love unit kita. Saya khawatir kalau ini terus berlangsung, yang tersisa hanya formalitas hubungan saja. Tetapi tidak ada love unit di dalamnya. Seperti baterai handphone, tidak pernah di-charge, tetapi dipakai terus. Habis. Satu kali akan habis. Ya, jadi bagaimanapun pengampunan atau pemaafan itu mesti didahului oleh percakapan, sebab pemaafan yang tidak dipercakapkan potensial terjadi pengulangan, dan pengulangan akan menggerogoti. Begitu ya Pak? Yes Pak, tepat seperti itu Pak. Jadi kadangkala memang sedikit ribut itu perlu agar saling mengerti masing-masing daripada diem gitu. Oke, kita sudah membicarakan 5 tanda pernikahan bergerak ke arah yang salah. Masih ada 2. Sambil memeriksa, melihat pernikahan kita, relasi kita, bukan untuk menghakimi dia, tapi untuk bersama-sama belajar memperbaiki relasi kita. Kita akan dengarkan dulu informasi berikut ini. Rekan Pak Sutri masih bersama dengan saya, Arlianus Larosa, dalam Pernikahan Bahagia di kanal YouTube KBGKI TV. Kita sedang membicarakan 7 tanda pernikahan bergerak ke arah yang salah bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Wahyu Pramudia dari GKI Ngagel, Surabaya, atau yang beken dengan panggilan Pendeta WP. Dan kita udah berbicara mengenai 5 tanda pernikahan bergerak ke arah yang salah. Masih ada 2 tanda lagi. Bagi teman-teman Pak Sutri yang bergabung di YouTube, silakan tuliskan komentar Anda atau pertanyaan Anda di chat room yang tersedia, dan Pak Pendeta WP dengan senang hati tentu saja akan merespon setiap pertanyaan atau komentar Anda di chat room ini. Pak WP, kita lanjut ya Pak. Sudah sampai nomor 5 Pak, 2 lagi. Nomor 6 apa Pak? Nomor 6 Pak, dikatakan atau tidak dikatakan,
Jadi kadangkala memang dikatakan tanda yang keenam adalah memimpikan orang lain yang seharusnya menjadi pasangan tidak lagi bisa mensyukuri apa yang ada. Nah, ini bertitik tolak Pak dari sebuah kasus di mana salah satu dari pasutri itu terhubung kepada mantannya melalui sebuah media sosial. Ya, dia dulu meninggalkan mantannya karena luka tertentu, membina relasi pernikahan yang berlangsung bahagia 10-15 tahun. Tetapi setelah ada benchmarknya ini, dia jadi menilai, suamiku atau istriku kok kayak gini ya? Dia jauh lebih baik memperlakukan saya. Dia jauh lebih romantis. Dia jauh lebih sukses dari bisnisnya. Dia jauh lebih bertanggung jawab. Nah, kadangkala yang seperti ini tersimpan di hati, keluar sebagai tuntutan. Ketika dia keluar sebagai tuntutan, Pak, kadangkala tanpa sadar nama orang lain disebutkan. Kenapa sih usianya sepantaran, tapi si X itu loh, penampilannya bisa bagus, kamu kok penampilannya kayak gini? Kenapa sih di usiamu yang segini karirmu cuma mentok? Misalnya teman saya si Y itu karirnya menjulang tinggi gitu. Dan itu jadi kacamata baru untuk menilai, mengevaluasi pasangan. Wah, tentu hasilnya penuh dengan kecaman, kekurangan, dan juga ketidakpuasan. Kan ada pepatah, Pak, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, bukan? Walaupun kita nggak pernah ngecek rekening PDAM-nya berapa besar. Begitu. Oke, jadi ini ya Pak, dalam perjalanan pernikahan, apalagi tadi dalam case 10-15 tahun, yang mesti udah banyak mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam hidup pernikahan, ada pengalaman atau perjuangan-perjuangan bersama, menghadapi persoalan bersama. Mengapa pada perjalanan pernikahan kita atau ada pasangan yang masih memimpikan orang lain dan tidak bersyukur pada seluruh penyertaan Allah dalam perjalanan pernikahan yang sudah dialami, begitu Pak? Ya, dalam perjalanan panjang Pak, terekam semua perjuangan betul. Terekam hal-hal yang manis dan indah betul. Tetapi jangan lupa pernikahan, penyatuan kedua individu itu selalu menghasilkan dua hal ini. Yang pertama adalah luka. Luka yang terselesaikan atau yang paling berbahaya kalau tak terselesaikan. Jadi luka itu menjadi tempat di mana dia mencari obat untuk luka ini. Kalau suami saya nggak romantis, kalau suami saya nggak bisa ngirim bunga, ternyata ada yang bisa melakukannya untuk saya, why not? Karena luka. Hal yang kedua yang terjadi di dalam relasi seringkali bukan hanya luka, tetapi juga lubang, Pak. Jadi 10 tahun, Pak, saya menanti istri saya doing this atau doing that, nggak bisa. Ini ketemu kemarin di reuni ya, sepertinya kok dia udah tahu apa yang saya butuhkan, Pak. Bayangin, Pak, misalnya salah satu klien saya berkata, dia bisa memilihkan kemeja yang pantas untuk saya. Saya nggak pernah ngomong ukurannya, saya nggak pernah tahu memberi informasi corak yang saya inginkan seperti apa, kok dia kok beli pas ya Pak ya, plek seperti yang saya bayangkan. Yang 10 tahun kok nggak mampu Pak, yang baru 10 hari ketemu lagi kok bisa ngerti. Jadi kehadiran luka dan lubang itulah yang seringkali menjadi celah sehingga orang lain bisa masuk di dalamnya. Tak melulu soal seksual ya Pak ya, kadang soal hal-hal yang orang bilang receh, kecil, tetapi somehow itu orang Jawa Timur bilang Pak, di sini rasanya nyes banget gitu ya. Sedangkan kalau sama pasangan resmi rasanya nyos kayak kena api, kalau yang dari yang lain rasanya nyes, menenteramkan, menyejahterakan gitu. Dan itu mulai menjadi hal yang mengisi hari-harinya, sekaligus menimbulkan tanya, kenapa dulu saya kecepatan milih, kenapa saya dulu nggak bisa ngelihat bahwa ternyata ada yang lebih baik dari sekarang. Iya Pak, justru dalam perjalanan yang panjang itu seringkali hadir luka dan juga lubang.
Nah, mau minta bocoran dikit nih Pak WP. Ketika ada pasangan sebelah suami tadi yang mengatakan hal yang seperti itu, sudah 10 tahun, dan ini baru 10 hari kok dia tahu persis membeli baju yang coraknya saya inginkan, ukurannya pas. Ketika ada yang begitu, minta bocoran dikit nih Pak. Pak WP biasanya ngomong apa Pak ke mereka Pak? Biasanya saya akan ngomong kalimat ini, Pak. Sesuatu kalau masih baru selalu kelihatan baiknya. Tetapi kualitas teruji di dalam lama perjalanan. Jadi saya akan ngomong seperti misalnya ya Pak, kita punya mobil nih gitu ya. Ketika masih baru, wah kita akan ngerasa mobil ini lebih keren dari mobil kita yang lama. Tetapi setelah perjalanan waktu kita juga tahu yang keren ini ternyata ongkos reparasinya 2 kali lebih mahal, pajaknya 3 kali lebih mahal, lebih diincar orang untuk diambil spionnya gitu loh Pak. Jadi seringkali saya akan mengafirmasi, oh ya mungkin luka atau lubang itu dipenuhi oleh dia gitu. Tetapi yang perlu kita perhatikan kan kita tidak berelasi untuk 1-2 hal, kita tidak berelasi untuk 1 bulan 2 bulan gitu ya. Kita berelasi dalam jangka panjang untuk hal menyeluruh. Jadi biasanya yang pertama saya katakan itu Pak. Yang kedua, biasanya saya akan membaliknya dan berkata kalau itu laki-laki, seandainya istrimu yang menerima perlakuan itu dari laki-laki lain, dapatkah kamu menerimanya? Dapatkah kamu menerima bahwa senyuman istrimu itu bukan berasal dari dirimu, tetapi dari apa yang orang lain kerjakan terhadap dirinya? Kamu bisa accept itu enggak? Nah, biasanya di sini orang akan mengatakan, ya nggak bisa Pak, gitu. Nggak bisa hanya satu elemen dia dekat sama orang lain, semua, saya pengen seluruh hidupnya ya untuk saya, gitu. Nah, kalau pengen seperti itu, berarti kan juga harus merangkul orang dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya kan. Seperti juga pasangan merangkul kamu, juga dengan keterbatasan dan kekurangan. Ya, jadi artinya Pak WP mau mengatakan kepada, bukan hanya kepada yang sudah datang ke ruang konseling, tapi kepada semua rekan peserta bahwa lihatlah pasanganmu secara menyeluruh, jangan bandingkan dengan yang menyeluruh dengan satu titik tertentu pada orang lain. Dan pada saat yang sama, cobalah tempatkan dirimu pada posisi pasangan. Begitu ya Pak WP? Betul Pak, betul Pak. Dan biasanya itu cukup untuk membuat berpikir ulang ya. Iya. Oke, sudah 6. Ini yang ke-7. Apa yang ke-7 Pak? Yang ke-7 Pak adalah tidak lagi mempunyai impian atau harapan bersama sebagai suami istri. Pak Arianus, saya itu paling seneng kalau dengar Pak Sutri yang udah 10-15 tahun menikah lalu cerita. Salah satu dream kami Pak adalah pergi bersama misalnya ke Perancis. Salah satu dream kami Pak adalah membangun rumah kecil di kota di tempat di mana kami pacaran sebagai mahasiswa. Salah satu dream kami Pak adalah misalnya menyekolahkan anak ke luar negeri. Kenapa? Karena untuk menyatukan impian butuh komunikasi Pak. Komunikasi berarti membuka diri dan kita hanya bisa dicintai sejauh kita membuka diri. Nah kalau sudah nggak punya impian bersama Pak, saya khawatir itu tanda komunikasi tidak terjadi. Yang ada hanyalah impian pribadi. Pak, setelah 30 mendampingi suami saya terus, anak-anak udah besar, saya mau jalan-jalan keliling dunia sendirian. Capek ngurus suami, Pak. Atau suami berkata, saya akan pindah ke desa, Pak, ngurus bisnis biar istri di kota aja. Wis gak tahan saya dengerin dia. Kata kuncinya adalah pernikahan yang sehat selalu tiap periode ada impian-impian bersamanya. Betapapun itu mustahil, betapapun itu sulit diraih, tetapi impian bersama ini yang menjadi bahan bakar dalam perjalanan relasi. Itu harus ada. Kalau nggak ada, wah saya khawatir ada yang tidak pas, ada yang keliru dengan perjalanan pernikahan kita. Bagaimana kalau sebutlah ya Pak WP, misalnya mungkin mereka dulu punya segudang mimpi-mimpi, oke?
Dan dengan cinta mereka yang kuat, mimpi-mimpi itu satu persatu telah diraih semua udah dicapai. Lalu bagaimana mencipta terus? Tadi kan Pak Wem mengatakan harus ada ini, harus bagaimana terus mencipta agar mimpi bersama itu selalu ada, Pak? Iya Pak, yang saya pahami ketika dua orang nyaman satu dengan yang lain ya Pak, mereka makin terbuka. Dan ketika mereka makin terbuka, bahkan ide yang kelihatannya gila pun akan diungkapkan, Pak. Karena merasa aman, karena merasa tidak akan ditolak, karena merasa bahwa yang paling bisa mengerti aku ini pasangan. Dan yang namanya manusia, Pak, sampai kapanpun keinginan itu selalu ada. Hanya kadang di dalam hubungan pasutri orang merasa jangan nanti membuat dia susah, jangan membuat dia ini. Jadi dipenuhi ketakutan-ketakutan sehingga tidak berani mengungkapkan keinginannya. Padahal kan kita tahu dari kitab suci di dalam cinta itu tidak ada ketakutan. Ketakutan dan cinta tidak pernah hadir di ruang yang sama. Karena begitu ketakutan hadir, kita tidak bisa bebas dan ada. Tetapi kalau cinta hadir di situ, dia akan mengalahkan rasa takut. Jangan-jangan impian saya dianggap kekanak-kanakan. Jangan-jangan impian saya dianggap mimpi siang bolong. Begitu. Jadi di dalam perjalanan kehidupan, orang selalu punya impian, Pak. Yang tidak selalu orang punya adalah keberanian untuk mengungkapkannya, termasuk kepada pasangan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan kami sudah mencapai semua mimpi kami, karena pada prinsipnya semua orang sampai kapanpun akan selalu punya mimpi-mimpi yang baru. Dan sebagai suami istri, problemnya ialah kalau kita menyimpan mimpi itu dalam hati sendiri dan tidak mendialogkan dengan pasangan, sehingga tak terciptalah mimpi bersama itu. Begitu ya Pak? Betul Pak. Nah, ada klien saya juga ketika ditinggal pasangannya Pak di usia yang agak lanjut, dia baca buku harian istrinya. Dan betapa terkejutnya bahwa sebenarnya istrinya punya beberapa keinginan yang sebenarnya sederhana Pak. Tetapi istrinya juga mencatat di buku harian itu. Aku takut ngomong, kurang lebih ya Pak. Kalau aku ngomong nanti aku dianggap kekanak-kanakan. Soalnya suamiku sering merasa aku masih kanak-kanak walaupun tua. Wah, ketika dia baca itu dia nangis kan Pak. Kenapa saya tidak lebih bisa menghargai keinginan istri saya, betapapun itu terasa sepertinya bagi dia kekanak-kanakan. Nah, saya khawatir akan ada banyak penyesalan kalau kita tidak bersedia mendengar. Kalau kita tidak bersedia mengamati, kalau kita nggak bersedia membuka hati sehingga orang bisa, pasangan bisa mengatakan impiannya sesederhana apapun, sekonyol apapun, setidak masuk akal apapun untuk kemudian jadi impian bersama. Wah, ini saya percaya ketujuh tanda yang sudah Pak WP sampaikan dengan baik, definisi-definisi prinsipnya maupun contoh-contoh dari case-case yang ditemukan dalam percakapan pastoral pasti dapat menolong seluruh rekan pasutri yang saat ini sedang bersama-sama dengan kita, menolong untuk melihat pernikahan, relasi kita bukan untuk menghakimi pasangan kita, tetapi untuk bersama-sama saling memperbaiki relasi kita supaya arahnya jangan sampai bergerak ke arah yang keliru. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini Pak WP, apakah ada seperti semacam catatan penutup kepada para sahabat kita, para pasutri yang bersama-sama dengan kita saat ini? Silakan Pak. Iya Pak, yang ingin saya katakan ini, pernikahan tidak jadi dengan sendirinya. Tanaman pun perlu dikasih air, perlu ditambahin pupuk sehingga dia bertumbuh, berkembang seperti seharusnya. Jadi ketika kita merasa bahwa pernikahan ini kok nggak seperti yang saya harapkan, jangan gunakan telunjuk, tetapi gunakan pelukan untuk sama-sama berbicara. Aku merasa demikian, jangan-jangan kamu juga punya perasaan yang sama. Yuk diperjuangkan bersama. Terima kasih Pak WP
atas pencerahan yang diberikan kepada seluruh para pasutri yang bergabung dengan kita pada saat ini. Saya sangat percaya sekali lagi bahwa ini menjadi berkat yang besar bagi setiap kita ketika kita mau melihat dengan jujur apa yang sedang terjadi dalam pernikahan kita. Terima kasih juga atas kebersamaan kita dalam episode kali ini untuk seluruh para rekan-rekan pasutri yang bergabung di YouTube. Mari terus menjaga pernikahan kita agar terus bergerak bukan ke arah yang salah, tapi ke arah yang benar. Sebab hanya dengan itu kita dapat menikmati seluruh kebahagiaan yang sesungguhnya sangat atau Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi persoalan dalam atau dalam pernikahan, silakan menghubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pasutri Pendeta Jamie dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Fika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Pak Pendeta WP, kalau Anda perlu berkontak dengan dia juga tentu dapat menghubungi kami. Kami akan dengan izin Pak WP akan memberikan nomor bila Anda memerlukannya dengan izin Pak WP. Namun sebelum kita berpisah, rekan pasutri, kita kembali akan mengakhiri percakapan kita dengan berdoa. Saya memohon kesediaan Pak WP untuk menutup percakapan kita dalam doa. Silakan Pak WP. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mencintai pasangan kami seperti Kristus mencintai jemaat, mencintai dengan begitu banyak pengorbanan diri. Ajar kami menghormati pasangan kami sama seperti kami menghormati Kristus sebagai kepala gereja. Tolong kami. Berkati perjalanan pernikahan sejauh ini, berkati anak-anak kami, berkati rencana dan cita-cita masa depan kami. Di dalam nama Kristus yang telah mempersatukan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak WP, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat pasutri yang bersama dengan kami. Kita jumpa pada Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.